Kalau gue bilang kendaraan roda 3, apa yang ada di pikiran lo? Bajaj? Atau mungkin Grandong gitu? Tahu Grandong nggak? Itu loh, yang kayak VR, kayak Tosa gitu. Cuma, yang ini beda. Sumpah, yang ini beda. Yang ini Grandong, tapi versi listriknya. Dan ini kayak semacam Grandong dari masa depan gitu ya. Bukan pakai bensin, tapi pakai listrik. Ya, baru dengar kan? Ya, gue juga baru dengar, makanya gue ada di booth ini. Nah, tapi jangan salah, walaupun tadi gue bercanda, tapi ini proyek yang bukan main-main. Ini diriset oleh ITB dari tahun 2016, dan ini kendaraan bukan main-main. Oke? Ini beneran karya anak bangsa. Oke, balik lagi bersama gue, Naufal Elroisi di channel YouTube gue. Dan di belakang gue ini udah ada motor yang rodanya nambah satu. Nah, ini adalah Zeus e-Trike. Nah, ini ada dua tipe, ada tipe X dan tipe Y, yang masing-masing ada perbedaan tipe dan perbedaan harga. Nah, tapi nanti dari tipe Y dan tipe X itu juga ada beda-beda lagi karoserinya. Ya, walaupun memang sebenarnya kalian kalau beli ini bisa custom karoserinya mau seperti apa sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kata gue sih, Zeus e-Trike ini merupakan tonggak sejarah. Kok bisa? Kenapa gitu? Karena kalau ini bukan kendaraan roda 3 listrik biasa. Jadi ini yang pertama di Indonesia, dan spesialnya ini bukan asal rakit dari luar ataupun rebranding dari luar ya, tapi ini dibuat dari nol, dari scratch itu oleh para peneliti di ITB. Iya, jadi ini bukan teknologi luar yang main comot-comot aja. Jadi kontrolernya, dinamo listriknya, motor listriknya, terus kayak controller tuh kayak semacam ECU gitu ya. Jadi itu semua yang tadi gue sebutin dibuat sendiri. Kurang keren apa coba? Oke, mungkin kalian berpikir apa spesialnya kalau ini tuh dibuat dalam negeri gitu. Selain mungkin karena memang kita bangga gitu dengan produksi dalam negeri ya. Tapi kalau ini dibuat full dalam negeri, ini jadinya nggak asal-asalan gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini bukan teknologi yang main comot di pasaran gitu. Pasar sekarang kan bebas banget ya. Kalian mau punya modal, kalian tinggal beli motor listrik atau apa dari luar, kalian rebranding ke merek kalian sendiri, itu bisa dan gampang banget sekarang. Tapi ini tuh teknologinya dikembangkan dari nol. Jadi itu tuh udah dipikirkan matang-matang. Ini untuk mengangkut beban berapa, ini untuk dipakai di medan seperti apa. Terus jadinya para peneliti di ITB itu pastinya hafal luar dalam dong teknologi yang ada di dalam e-Trike ini. Jadi apa kelebihannya kalau para peneliti itu paham luar dalam? Ya jelas. Jadi kendaraan ini sangat customized buat pasar Indonesia. Jangan kontur jalan yang kalian tahu sendiri, terus dengan kondisi iklim yang kelembabannya tinggi, itu jadi produk ini sudah didesain untuk supaya tahan dengan kondisi-kondisi tersebut yang ada di Indonesia. Komponen pendukungnya pun jadinya dibuat dengan sangat durable gitu. Luar biasa ya. Nah, yang kalian bisa lihat di IIMS 2025 ini adalah generasi keempat dari Zeus e-Trike ini. Baru muncul kok tiba-tiba udah generasi keempat. Jadi ini produk ini udah keluar 4 generasi ya sama yang ini. Tetapi generasi 1 sampai ke 3 itu dibuat hanya diperuntukkan untuk penggunaan internal gitu. Diperkenalkan untuk di lingkungan-lingkungan yang closed loop gitu-gitu ya. Jadi bukan main rilis terus pasarnya dilepas begitu aja. Jadi kayak masyarakat yang dijadiin kelinci percobaan, nggak begitu. Ini dicoba, diteliti, di research sama para peneliti ITB ini sendiri gitu. Jadi kontrolnya sangat bagus, sangat tahu nih kondisi realnya di jalanan seperti apa gitu. Itu udah sedikit brief tentang background dari perusahaan ini, Zeus e-Trike. Oh ya, jadi si Zeus e-Trike ini diteliti dan diciptakan oleh para peneliti ITB, dan sekarang mulai dari generasi keempat dipasarkan di Indonesia dengan bekerja sama dengan PT AHI atau Allied Harvest Indonesia gitu. Nah, sekarang kalian juga udah pasti bosan ngelihat muka gue. Sekarang kita lihat langsung ke produknya seperti apa aja. Oke, sekarang di depan kita udah ada 3 unit dari Zeus e-Trike ini. Dan sebagian besar dibagi dari 2 jenis, yaitu tipe X, ini yang nggak ada tudungnya, dan ada tipe Y yang ada windshield depannya kayak mobil gitu. Ini kita lihat satu-satu ya. Ini spesifikasinya, dia pakai apaan aja secara hardware. Ya, supaya kalian bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa rakitan Indonesia ini. Oke, dimulai dari desain depannya ya. Dari desain depannya nih terlihat seperti lebih kayak ya motor 3 roda gitu ya. Cuma bentuknya kalau menurut gue ini udah lebih lebih define, lebih modern, lebih segala macem. Looksnya lebih modern. Jadi kalau kalian
perusahaannya di bidang yang menyasar kelas menengah atas, ini cukup representatif buat gua sih gitu. Nah, ini kita lihat di bagian depannya ini ada lampu dua. Lampunya kelihatannya pakai lampu H4 ya, kayak lampu mobil. Tuh, soketnya kayak soket H4. Dan di depan ini adalah salah satu kelebihan dari si Zeus e-trike ini. Apa itu? Nih, kita lihat. Nah, ini buat ngecharge baterai si Zeus e-trike ini. Kalau kalian udah ngikutin perkembangan akan kendaraan listrik, kalian pasti tahu ini adalah tipe soket yang dipakai oleh para mobil listrik gitu. Nah, mobil ya. Jadi ini teknologi baterai yang dipakai bukan teknologi baterai motor gitu. Itu salah satu kelebihan yang sangat perlu di-highlight di sini gitu. Terus kita lihat ke sini. Ada circuit breakernya. Untuk ini kalau nggak salah buat sambil ngecas, jadi perlu dinaikin juga dari sini. Terus, nah ini kokpitnya dari tipe X, ya. Ini seperti dashboard motor listrik pada umumnya. Ini LCD-nya lumayan gede, kalau nggak salah 5 inci apa 7 inci gitu. Ini reservoir minyak rem depan, master rem, dan ini master rem yang belakang. Tuh. Ya, jadi di depan belakang udah pakai disc brake. Ini lampunya, lampu dekat, lampu jauh, dan ini ada high pass beam-nya. Oke juga. Ada klaksonnya, ada hazard, sen kiri kanan, gitu. Nah ini kita belum bisa ngecek buat nyalain motornya ya. Nah ini, yang ini hijau buat starter si motor atau buat nyalain si controllernya, si ECU-nya. Dan nanti kalau udah mau jalan, ini posisi untuk ganti gearnya. Yang ini kalau di kananin ini jadi drive maju dan ke kiri mundur gitu. Jadi ya memang harus ada mundurnya ya karena ini kan roda 3 dan untuk mengangkut beban sampai 500 kg dan up to 550 kg gitu. Start stop. Ini jujur nggak tahu bedanya apa sama yang atas. Bentar kita cek lagi. Nah ini yang cukup lucu buat gua adalah shock breaker depannya. Pakai shock breaker yang berjenis upside down. Motor gini pakai upside down. Tuh. Edan. Ya. Pakai upside down loh. Terus untuk rodanya, ini untuk velg depan dia pakai velg jari-jari. Yang dimana dia emang lebih pendekatannya kayak motor ya approach-nya, dan dengan disc brake yang ada di sebelah sini. Tuh. Dijepit kaliper 2 piston. Ini harusnya lebih dari cukup ya. Dengan roda yang nggak terlalu besar tapi cukup banget. Ini pakai ban depannya pakai Swallow Gold Star untuk ukuran 4 inci ya di depan. Tapi ini untuk lingkar rodanya itu dia di 12 inci. Jadi lebar 4 inci dengan diameter velg 2 inci. 12 inci. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini untuk joknya. Ini joknya mungkin terlihat biasa aja, cuma ya untuk apa juga dibikin terlalu mewah. Tapi ini joknya cukup nyaman untuk didudukin. Jadi buat para drivernya nggak akan bikin cepat pegel gitu. Paling yang kalau buat komplain gue di sini tempat duduknya rada terbatas. Apalagi buat orang yang tinggi kayak gue yang tingginya 180 cm gitu sih paling. Nah di balik sini ada baterai dan controllernya segala macem. Cuma bisa dibuka apa enggaknya gue nggak tahu cara bukanya, ntar kita coba tanya. Nah ini yang unik, dia untuk roda belakang dia pakai roda malah kayak velg mobil, kayak velg carry ya, tuh velg kaleng. Dia pakai ring 12, sama dia pakai ring ban lebar 4 inci juga untuk mengangkut beban sampai 550 kg tuh. Ban kanannya juga pakai kayak ban mobil. Oh ya, by the way, tadi gua kan sempat mention soal baterainya yang pakai baterai kayak teknologi seperti Wuling. Jadi ini beda sama pesaingnya yang pakai baterainya seperti aki biasa, pakai acu biasa. Nah, itu yang jadi poin pembeda antara si Zeus e-trike ini dengan elektrik lain. Nah, apa sih kalau nggak salah tipenya LFP ya, lithium ferrofosfat. Nah, itu baca contekan. Itu tipe-tipe baterai yang dipakai oleh kendaraan mobil kayak Wuling, kayak Geely gitu-gitu ya.
Nah itu belakangnya seperti yang kalian bisa lihat antara motor yang ini sama yang itu bisa berbeda karena kalian bisa custom, kalian bisa request, bahkan ini untuk bisa angkut penumpang pun bisa gitu. Nah nanti itu bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Desainnya ya menurut gue sih oke ya. Ini yang tipe Y ini beda sama yang tipe X yang benar-benar terbuka kayak mobil bak, kayak Grandong. Ya kalau kayak ini lebih kayak apa ya sebutannya, tapi ada tuh yang tipenya kayak begini gitu. Oke, untuk kecepatannya memang tidak terlalu cepat, tapi ya buat apa juga angkut barang cepat-cepat ya. Ya bagus sih cepat, cuma kalau speednya ini dia ada di maksimal 60 km per jam. Itu cukup banget sih buat ngangkut barang mah, nggak perlu lah yang terlalu kenceng-kenceng banget. Untuk yang tipe Y ini juga, dia interiornya sama, ya sama kayak tipe X. Tuh, kokpitnya segala macam itu sama. Tuh. Ya nggak beda sama sekali, sama persis, cuma dia emang bedanya ada di atapnya aja. Lampunya sama, bannya sama, terus shock breakernya juga sama, pakai upside down. Cuma yang ini warnanya biru, kenapa gue nggak tahu kenapa biru gitu. Dan sama, ini juga chargernya ada di depan, ada di hidungnya. Nah tuh sama kan tipenya yang kayak mobil listrik. Tuh. Nah yang ini belum ada logonya, tapi kalau yang satunya ini yang sold out. Ini yang sold out ada logonya udah gitu. Jadi dia logonya Zeus ya. Tuh, sold out ya. Oke. Untuk pengisiannya dari 0 sampai penuh bisa penuh cuma dalam waktu 2 jam. Luar biasa, dan jarak tempuhnya bisa sampai 120 km. Ya, untuk pemakaian kayak yang closed loop itu kayaknya menurut gua sih udah lebih dari cukup ya. 120 km tuh bisa berapa hari lah. Nah, yang luar biasanya lagi ini TKDN-nya udah 80%. Wah, gokil ya. Jadi ini hampir semuanya dirakit di dalam negeri, dari rangka, dari bodi, dari karoserinya, dari ban juga kita pakai yang produksi Indonesia. Karena tiket TKDN yang tinggi juga, kalian juga nggak perlu khawatir kalau spare part ini tidak tersedia. Ini pasti tersedia karena ya produksinya pun di dalam negeri gitu, di pabriknya di kalau nggak salah di Subang gitu. Nah ini kalau kayak begini ini kan dari 550 kg ini dengan udah ditambahin box-box kayak gini jadinya ya daya angkutnya sekitar 400 kg lah, kurang lebih ya, tapi beda-beda gitu. Nah ini kita bisa lihat dalamnya, cukup lega. Tuh bisa, so far ada dus aqua lumayan banyak, bukan aqua gitu. Nah itu ada kursi, ada apa, ya cukup lah kalau kalian buat bawa galon, buat bawa apa, ini cukup banget buat bawa. Kalau misal kalian belanja sayur atau belanja apa, ini cukup banget. Motor listriknya ini nggak ada yang terbuka. Nah tapi kita bisa ngintip dari sini. Nah ini ada gardannya di tengah, disc brake-nya di kiri kanan. Oh ya. Nah ini penggerak listriknya satu doang, makanya dia pakai gardan di sini untuk disalurkan ke roda kiri dan kanan. Tenaganya kalau secara horsepower dia nggak terlalu besar. Ini dua tenaganya ada di 5,6 kW. Ya kalau di convert ke horsepower mungkin sekitar 7,5 horsepower ya, mechanical horsepower gitu. Itu kalau mau dibandingin dengan persamaannya dengan horsepower gitu. Nah terus untuk torsinya ini yang luar biasa. Motor listrik itu kan emang atau kendaraan listrik ya secara umum itu memang dikenal dengan torsinya yang badak. Nah tapi torsinya dia ini ada di 36 Nm. Kalau buat dibandingin sama motor mungkin bisa kalian anggap ZX4 RR. Bah, gede ya, bahkan lebih gede daripada ZX25R. Emang tapi ya dengan torsi yang besar tapi horsepower yang kecil karena memang dia difokuskan untuk mengangkut barang gitu, bukan untuk kebut-kebutan gitu. Ya karena kalian angkut 500 kg ya butuh torsi yang besar dong, torsi yang badak. 36 Nm gede. Dari sisi produk dan teknologi ini juga udah oke banget ya dengan teknologi baterai mobil listrik bahkan. Nah, tapi justru tantangannya ada di apakah ini harga yang ditawarkan dan dengan value yang ditawarkan apakah bisa mempenetrasi pasar Indonesia yang justru mereka ini justru belum ada kompetitornya. Memang terkesan blue ocean ya sekilas gitu. Nah, oke, tapi ada satu kekurangan yang menurut gue cukup mungkin menjadi setback ya buat beberapa dari calon customer gitu. Karena apa?
Karena motor ini atau grandong listrik ini belum bisa dapat plat nomor, BPKB, STNK dan segala macamnya. Ya karena satu dan lain hal gitu. Jadi belum bisa dipakai untuk yang open loop gitu, itu belum bisa. Padahal kalau bisa dapat plat nomor ini, menurut gue prospeknya oke banget. Makanya Zeus eDrive ini saat ini, yang eDrive ini lebih fokus untuk ke penggunaan yang di ruangan yang lingkupnya tertutup. Nah, kayak apa sih contohnya? Let's say kita bicara soal kayak di kawasan wisata deh, gitu. Kayak theme park, mungkin, atau kayak kebun binatang, gitu. Itu kan mereka pasti butuh kendaraan operasional dong buat di dalamnya, gitu. Terus kayak mungkin kayak kawasan industri buat warawiri di dalam warehouse-nya, gitu. Atau kayak di dalam klaster perumahan, gitu, untuk antar-antar galon, untuk antar-antar gas, gitu. Itu mungkin bisa diaplikasikannya seperti itu, gitu. Tapi kalau gue kepikiran sih kayak buat usaha gitu ya, usaha let's say warung kopi, wah kayaknya keren tuh pakai eDrive ini gitu. Atau bengkel panggilan mungkin, ya intinya kalau dia udah bisa dapat plat nomor ini kemungkinan diaplikasikan ke berbagai bisnisnya tuh luas banget. Karena ini sangat fungsional, mungkin bisa buat ekspedisi bahkan. Karena untuk biasanya ekspedisi kan masuk-masuk ke nggak semua rumah tuh jalannya besar gitu, bisa aja masuk ke gang gitu. Cuma kan kalau bawa pakai motor biasa kasihan gitu. Nah kalau pakai ini kan bisa bawa banyak barang gitu, asik. Nah jadinya dengan kekurangan itu pun itu tidak menyurutkan niat PT AHI dan ITB untuk tetap memasarkan produk ini gitu. Ini terbukti ya, di belakang nih ada yang sold out. Nah tuh, ini sold outnya bukan sold outan ya, ini beneran sold out. Jadi karena ya itu tadi, walaupun belum bisa dapat plat nomor, tapi pasarnya tetap ada. Ya selain ke pasar itu memang bisa diciptakan gitu. Dan walaupun ini emang pasarnya niche banget sih kalau kata gue ya. Ya gitu lah. Berani mereka masuk ke pasar yang sangat niche seperti ini. Ya memang blue ocean gitu ya. Tapi jadinya ada pertanyaan nih. Apakah ini bakal jadi inovasi yang sukses dan menciptakan tren yang baru? Atau justru ide ini terlalu maju sampai susah diterima oleh pasar? Ya, kita belum tahu sekarang gitu ya. Karena memang itu hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Ya, walaupun ya pastinya gue berharap ini berhasil dong. Ya, secara ini kan 80% TKDN loh, luar biasa. ITB dan PT AHI ini bakal jadi pionir dalam produk ini, kendaraan roda 3 bermotor listrik yang teknologinya menyerupai mobil gitu, menyamai mobil. Gimana menurut lo? Apakah menurut lo itu Zeus eDrive ini bakal jadi game changer? Drop komen kalian di bawah. Oke? Sekarang luar biasanya ini bisa di test ride loh. Di IMS ini bisa di test ride. Oke, sekarang kita langsung aja test ride. Jadi sekarang kita udah ada area test ride buat eDrive ini. Dan yang dipajang untuk test ride ini ada tipe yang X gitu. Nah, tetapi ini bukan type X yang ada passenger. Seharusnya yang ada passenger. Cuma yang ada passengernya itu belum hadir di sini, lagi dikirim. Cuma ya udah kita test ride yang ada dulu ya. Gitu. Nih bersama ownernya. Yes. Oke. Ini Bapak ini juga sebagai Bapak. Oke, kita cobain gimana rasanya naik motor roda 3 grandong listrik ini, motor dari masa depan. Yuk. Nah, tadi di dalam gue sempat mention kalau ini teknologi baterainya menggunakan teknologi let's say yang sekelas dengan Wuling gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari chargernya. Ini ya. Nah, tuh, ini portnya ini sama dengan charger dari mobil listrik, bukan kayak mobil listrik. Jadi ini beneran bisa dipakai di SPKLU. Nah, ini contoh chargernya kalau lo beli unit ini gitu. Nih contohnya nih, ya kan? Tuh. Sama kayak mobil, bukan kayak motor. Jadi that's why ini value baterainya, value mesinnya, elektroniknya ini udah di atas dari rata-rata motor listrik di Indonesia. Oke, sekarang kita cobain eDrive yang tipe X ini. Oke. Wah. Oke. Sekarang kita coba, kita test ride. Oke, tadi sesuai arahan ini kita starter dulu, rem, starter. Oh, belum. Oh, satu lagi. Kita starter. Oke, speedometernya udah nyala, indikator udah nyala semua. Kita masuk ke drive. Oke, ini paling moge di antara moge yang lain. Ini gede banget. Oke, kita coba grandong listrik ini.
dengan wah. Lucu banget lagi. Jadi pusat perhatian, coy. Ini sekarang sekarang kita nyobain. Oke. Ini memang suspensinya keras ya, karena dia memang didesain untuk bawa barang harusnya. Jadi kalau dengan kosongan kayak gini, ini tuh jadinya keras banget. Jadi emang harus ada beban yang di belakang. Ya wajar, karena ini bisa ngangkut beban sampai 500 kg. Jadi wajar banget kalau dalam kondisi kosong ini ini banget keras, limbung gitu. Ya wajar gitu. Tapi nanti kalau udah terisi, ini bakal lebih stabil gitu, karena sesuai dengan peruntukannya. Oke, sekarang kita nggak lewatin yang polisi tidur karena ini geradak-geradak banget. Oke, di antara para motor-motor lain ini yang paling gede. Satu kali lagi ya. Bentar. Di definisi moge ini motor gede. Gede banget, coy. Ya so far ini tertolong bangkunya ya, nyaman gitu. Limbung banget, limbung. Ya sama nih depannya kayak lo bawa bajai, kalau lo pernah bawa bajai ya. Nah terus ya tadi kayak gue bilang, belakangnya tuh ada geruduk banget, karena ini basically harusnya bisa diisi beban sampai 500 kg. Jadi ini dengan kondisi kosong gini ya lo, wah tuh kan. No. Goyang banget. Tidak. Oke, ini bisa ngebut loh, bisa sampai 60 gitu. Cuma ya gue juga nggak berani 60 sampai naik ginian gitu. Karena ini kan basically buat bawa barang ya, bukan buat lo kebut-kebutan gitu. Oke, so far ini motor listriknya ya layaknya motor listrik, halus, powernya juga oke. Tapi di sini belum bisa ngetes konsumsi listriknya ya, karena ya ini hanya singkat. Oke. Oke, mantap. Oke. Ini test drive singkat, test ride. Gue nggak tahu test drive apa test ride ya, rodanya 3 sih. Oke, test ride ya, masih termasuk motor karena dia setang gitu. Oke, mungkin cukup sekian sneak peek dari gue, mungkin review ya bisa dibilang. Jadi, oke, mungkin kita tunggu perkembangannya dari motor ini, apakah bisa berhasil masuk ke pasar Indonesia atau gimana. Oke, kita tunggu sih. Ini karya anak bangsa yang oke banget.